Bagaimana kami bisa mengetahui bahwa akidah yang kami pelajari ini benar atau belum benar? Podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita balik lagi di podcast kita. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan guru kita. Ada Ustadz Abu Islah. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Baik Ustadz, di kesempatan hari ini kita membahas tentang ilmu yang paling penting gitu. Dari sekian banyak ilmu, ternyata ada yang paling penting itu ya? Ya, tentu. Okay. Bisa dijelaskan pada kami Ustadz, silakan Ustadz. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dunia ini yang kita ketahui. Tapi tentunya dari sekian ilmu-ilmu yang sangat banyak tersebut, ada ilmu yang sangat penting dan paling penting bagi manusia. Nah, terutama ilmu yang bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya ilmu yang berkaitan dengan dunia kita. Nah, ilmu yang berkaitan dengan dunia itu penting. Berkaitan dengan perdagangan, berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan bisnis dan lain sebagainya. Tapi ternyata di sana ada ilmu yang paling penting. Apa itu? Yaitu ilmu din, ilmu agama. Nah, jadi ilmu agama itu adalah ilmu yang utama dan pertama yang harus dipelajari oleh seorang hamba. Nah, kemudian pembagian ilmu yang paling utama pun juga bertingkat-tingkat. Ada levelnya Pak? Ya, ada levelnya. Nah, yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah, akidah, tauhid, kemudian yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Akidah, ibadah. Itu adalah ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Jadi seorang muslim harus belajar akidah yang benar. Ya. Kenapa harus akidah yang benar, yang utama harus dipelajari? Karena itu yang paling utama. Yang menyelamatkan seseorang dari api neraka, yang menyelamatkan seseorang dari kesesatan adalah belajar akidah yang benar. Ya, karena seorang tidak akan masuk surga dengan baik atau tidak akan masuk surga kecuali harus dia mengetahui akidah yang benar. Berarti termasuk syarat masuk surga nih Ustaz kalau kita belajar akidah? Otomatis. Oh, Masya Allah. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan man kana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Sehingga mengilmui, mengetahui tentang makna hakikat la ilaha illallah, berarti ini masuk kategori akidah, maka adalah perkara yang paling utama dan pertama dan utama. Jadi harus tahu bagaimana akidah yang benar, bagaimana memahami la ilaha illallah, yang ini konsekuensi dari sebuah tauhid. Kemudian nanti menghilangkan kesyirikan. Syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Ini kan berkaitan dengan akidah. Berkaitan pula dengan masalah hari kiamat, masalah hisab, masalah as-sirat. Kemudian masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan keyakinan seorang hamba. Masalah yang berkaitan dengan misalnya juga alam kubur, alam barzah dan lain sebagainya. Ini kan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan. Maka seseorang yang pertama harus dia itu belajar ilmu akidah dengan benar, ilmu tauhid dengan benar, plus juga otomatis mengilmui atau mengetahui lawan dari akidah yang tidak benar. Karena kalau kita belajar akidah yang benar, otomatis ya mau tidak mau akan belajar akidah yang tidak benar. Berarti itu ada akidah yang benar, ada akidah yang salah nih Ustaz. Ya, otomatis seperti itu. Masya Allah gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu misalnya bagi para pembelajar nih Ustaz? Untuk saya pribadi juga buat anak nih. Bagaimana kami bisa mengetahui bahwa akidah yang kami pelajari ini benar atau belum benar nih Ustaz? Cara mengetahuinya gimana nih Ustaz? Ini setidaknya sudah pernah kita sampaikan di podcast ini mungkin beberapa waktu yang lalu. Jadi Islam ini sudah sangat jelas ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dalam keadaan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Termasuk dalam hal untuk mencari agama, mencari ilmu agama ini sudah sangat jelas.
Agama itu apa sih? Agama itu ilmunya sudah jelas. Al-Quran, kemudian sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, kemudian diikuti dengan pemahaman yang benar. Ya. Al-Quran benar, hadis yang sahih benar, tapi kalau pemahamannya salah, bahaya juga. Nah, berarti pemahamannya juga perlu. Iya, pemahaman benar yang ini, benar. ya? Nah, pemahaman yang benar bagaimana? Pemahaman yang dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Kenapa kok para sahabat pemahamannya paling benar? Karena mereka yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, tahu turunnya wahyu, kemudian wahyu ini untuk apa, ayat ini untuk apa, dalilnya dari mana dan dikemanakan, itu para sahabat mengetahui. Sehingga kita harus mengembalikan pemahaman itu kepada para sahabat. Oh ya, Masya Allah nih. Terkait dengan tauhid, Ustaz, berarti kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah gitu. Jika muncul pertanyaan, apa saja sih kewajiban bagi umat muslim untuk mengetahui apa aja tentang Allah yang harus dipelajari, ini apa saja sebenarnya, Ustaz? Ya banyak, ini kan ilmu yang sangat luas, ilmu tentang Allah. Ya. Yang perlu diketahui seorang hamba tentang Allah jelas, yaitu keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keberadaan Allah ya. Kemudian yaitu juga tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau dia sudah mengenal Allah, sudah mengenal tentang bagaimana Allah itu maha kuasa, maha mampu, termasuk memberikan rezeki, termasuk mungkin memberikan kebaikan, termasuk pula yaitu menolak bahaya madarat, yang nanti akan berujung kepada apa? Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berkaitan dengan akidah. Kemudian juga ada ilmu yang paling utama setelah akidah, itu adalah yang berkaitan dengan ibadah. Ya, jadi ibadah. Seorang setelah mengenal akidah, maka dia harus mengenal apa? Ibadah. Nah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah itu harus juga dipelajari. Ya, contohnya apa? Misalnya kalau orang sudah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia harus tahu tentang tata cara sholat. Nah, maka dia harus mengilmui tentang sholat ini. Bagaimana sholat yang benar dari takbiratul ihram, kemudian di tengah-tengah sholat, kemudian sampai salam. Ini yang benar bagaimana? Maka dia harus pelajari. Ya. Ibadah ini kapan diwajibkan bagi seseorang? Ketika dia mau beribadah. Itu wajib untuk dia itu menuntut ilmu. Ada ilmunya ya. Jadi ilmu ibadah itu kan sangat banyak. Ketika dia mau beribadah, maka dia wajib menuntut ilmu. Kalau ibadah itu belum sampai kewajiban padanya, maka belum wajib menuntut ilmu. Bisa dipahami misalnya, misalnya Mas Idris ini, misalnya Mas Idris kan mungkin belum punya uang, punya dana untuk haji. Nah, ini belum begitu wajib untuk belajar ilmu masa tentang hajinya gitu, ibadah hajinya gitu. Tapi boleh. Kalau misalnya antum belajar, kemudian nanti saya walaupun tidak haji, paling tidak nanti saya bisa mengajarkan ke teman-teman saya apa itu tentang haji yang benar, itu tidak apa-apa. Tapi antum belajar masalah haji ini tidak sampai derajat wajib. Kenapa? Karena belum mau diamalkan. Tetapi kalau masalah sholat, ya, karena mau kita amalkan, ya wajib harus kita tempuh, harus kita pelajari. Nanti ketika mau Ramadan, mau puasa, nah kita wajib untuk belajar yang berkaitan dengan masalah puasa. Hukum-hukumnya, fikih-fikihnya seperti ya. Karena ilmu ini sangat luas sekali. Kalau dipelajari sangat luas, sampai kita meninggal nggak akan habis ilmu ini. Maka carilah ilmu yang utama, yang mana yang harus dipelajari oleh diri kita. Gitu. Jadi kalau disimpulkan di awal ini berarti yang paling utama yang wajib dipelajari bagi setiap muslim itu tentang akidah ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, termasuk di dalamnya bagaimana kita beribadah kepada Allah saat ini. Iya, termasuk. Akidah nanti rentetannya kepada ibadah. Setelah akidah pasti akan ke ibadah. Otomatis kan seperti itu. Berkaitan pasti. Berkaitan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah dan juga bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Iya. Masya Allah. Jadi ini sebuah hal yang penting bagi kita. Ternyata di atas segala ilmu dunia, ilmu yang paling utama, yang paling penting untuk kita pelajari adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah. Segala hal yang berhubungan dengan akidah, begitu Ustaz ya? Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan buat kami para pembelajar Ustaz. Hal apa yang pertama kali mungkin
bisa kita pelajari untuk memulainya tentang akidah nih Ustaz? Jadi bagi kaum muslimin ya, sebenarnya tidak ada istilahnya awal atau akhir ya. Jadi semuanya harus belajar tentang masalah akidah yang benar. Semua Ustaz? Ya, semuanya. Karena belajar akidah, belajar tauhid, belajar la ilaha illallah ini tidak ada intahannya istilahnya. Tidak ada selesainya. Nggak ada selesai. Ya, harus belajar terus masalah akidah, masalah tauhid, masalah la ilaha illallah. Tidak ada istilahnya saya selesai dari kitab tauhid, nggak ada. Ya. Harus belajar sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus belajar karena masalah tauhid, masalah akidah ini adalah masalah yang pokok dalam yang berkaitan dengan keyakinan kita. Kita tidak tahu di tengah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala kan kadang banyak subhat ya. Kemudian kadang banyak godaan yang terkadang mengalihkan kita dari akidah yang benar atau tauhid yang benar. Maka belajar tauhid ini kepada siapa saja kaum muslimin wajib belajar. Dan ini adalah ilmu yang paling utama dipelajari sampai kita meninggal dunia gitu. Berarti batasannya itu kita berhenti belajar kalau sudah meninggal Ustaz ya? Otomatis. Masya Allah. Otomatis. Jadi penting untuk menjaga semangat ya Ustaz ya? Semangat dalam belajar. Terus belajar. Ya terus. Jangan sampai amal ini berhenti di tengah kita belajar menggali terus masalah akidah yang benar gitu. Terkait dengan ibadah nih Ustaz. Berarti kan ada hal yang boleh dilakukan dan ada ibadah yang tidak boleh dilakukan. Betul Ustaz? Iya. Nah, kalau ibadah yang boleh dilakukan itu kriterianya seperti apa Ustaz? Jadi ada kaidah dalam agama kita, al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Jadi asal ibadah itu tidak boleh. Jadi asalnya kita ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya tidak boleh. Ila dalilu alaihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Nah, ketika ada dalil baru kita melaksanakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, maka kita melakukan salat dan zakat. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada perintahnya, mungkin ibadah-ibadah yang tidak ada perintahnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak usah dikerjakan. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan itu ibadah loh, itu baik loh. Itu baik loh. Tapi ternyata setelah diteliti, diperiksa, di dalilnya, di nasnya tidak ada, maka tidak boleh dikerjakan ibadah tersebut itu. Berarti kalau dilakukan jatuhnya pada dosa berarti Ustaz ya? Otomatis dosa. Karena dia menisbatkan ibadah yang sebenarnya itu bukan ibadah. Yang sebenarnya itu nggak ada gitu. Dia ada-adakan gitu Ustaz. Gitu. Jadi ini salah satu pentingnya kita mempelajari tentang ibadah berarti Ustaz ya. Seperti yang antum mengatakan tadi bahwa asalnya ibadah itu haram, dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan gitu maksudnya Ustaz ya. Dan akhirnya kita nggak bisa sembarangan kita mengatakan bahwa wah yang penting ini baik gitu kan, yang penting ini bermanfaat. Bukan itu ya Ustaz. Jadi patokan dalam beribadah di dalam agama kita itu adanya dalil. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, Masya Allah, ini banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari Ustadz Abu Islah. Tapi seperti ini belum banyak. Mungkin perasaan saya aja banyak gitu karena dari yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa ternyata kita tuh wajib menuntut ilmu itu sampai kita masuk ke liang lahat Ustadz ya. Baik, jadi pertama yang kita pelajari, yang wajib, yang paling penting dipelajari tentang akidah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah ya Ustadz ya. Dan juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa belajar ilmu tentang ibadah agar kita tidak salah jalan dan tidak salah mengamalkan ibadah gitu Ustadz ya. Baik, jadi ini yang bisa menjadi pembahasan kita di dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya untuk kita semua. Dan Allah senantiasa memberikan semangat untuk kita untuk senantiasa belajar juga. Dan Anda ucapkan jazakallah khair Ustaz untuk kesempatan hari ini, untuk ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Kita tutup Ustaz. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita.